Sebenarnya Bayu merasa tak enak hati karena merasa telah merepotkan ibunya yang telah menghadiahkan sebuah rumah untuk mereka. Namun Rida memaksa Bayu dan Firda untuk menerima. Bayu menolak tawarannya untuk tinggal di Jakarta dan mengelola perusahaan. Karena itu Rida berharap Bayu dan Firda menerima hadiah darinya. Semua itu untuk kebaikan Bayu dan Firda, terlebih Adira. Rumah baru mereka lebih luas dibanding kontrakan dengan sirkulasi udara yang lebih baik dan sehat. Banyak teman Firda dan Bayu yang berkunjung menjenguk bayi sekaligus rumah baru mereka. Tasya dan Nara juga sudah mengunjungi mereka dengan membawa banyak hadiah untuk Adira. Bahkan mereka juga menghadiahi produk skincare dan bodycare yang aman untuk ibu menyusui. Banyak orang hanya terfokus pada bayi saat mengunjungi ibu yang baru melahirkan, tapi sedikit yang peduli pada kondisi kesehatan dan psikis sang ibu. Nara dan Tasya adalah sedikit dari orang tua itu. Mereka berharap produk skincare dan bodycare mampu meningkatkan mood Firda dan membuatnya tersenyum serta lebih menghargai diri sendiri. Dina juga pernah datang dari Bandung, seorang diri. Meski Firda berharap papa atau salah satu kakaknya ada yang ikut, tapi itu tak mengapa. Ia sudah sangat bahagia dengan kedatangan mamanya. Yang membuatnya terharu, sang mama menerima kondisi Adira dan menyayanginya dengan jiwa besar. Firda dan Bayu juga bahagia karena Enda sudah mendapat izin dari suaminya untuk mengunjunginya. Tadi pagi, dia sudah menelpon dan memberitahu pada Bayu dan Firda bahwa ia akan datang bersama Rega. Firda tidak memberitahu bahwa saat ini Rida juga ada di rumahnya. Ia harap pertemuan mereka nanti akan meluruskan kembali kumparan kebenaran yang serasa kusut dan rumit, bahkan juga tersembunyi. Bayu dan Firda mengamati Adira yang tertidur lelap setelah sebelumnya kenyang menyusu. Pipinya bertambah cabi, dan berat badannya juga naik 1 kilo bulan ini. Lihat Fir, tidurnya begitu tenang. Wajahnya cantik seperti kamu. Bayu tersenyum melihat gurat wajah sang buah hati yang mewarisi kecantikan ibunya. Di satu sisi juga terlihat tegas sepertinya. Ia membayangkan sang putri akan tumbuh menjadi pribadi yang tak hanya cantik di luar, tapi juga memiliki hati seindah berlian. Dia akan tumbuh menjadi pribadi yang tegas, yang selalu berpegang pada kebenaran. Selanjutnya, Bayu menggenggam lembut salah satu tangan Adira. Baginya, ketiadaan jari di tangannya tak akan mengurangi keistimewaannya. Aku yakin, kelak tangan ini bisa melakukan banyak hal, yang bahkan bisa melebihi apa yang bisa dilakukan orang yang memiliki tangan lengkap. Dia akan bersinar dengan caranya. Bayu mengecup tangan bayinya begitu lembut. Firda mengulas senyum. Amin. Iya mas, aku juga yakin dia akan tumbuh menjadi muslimah yang solihah dan cemerlang. Kita akan melakukan yang terbaik untuk mendidiknya. Terlepas dari kesalahan yang pernah kita perbuat, kita punya kesempatan untuk memperbaiki semuanya dan mendidiknya dengan baik. Bayu mengangguk. Ia mengecup kening Firda lembut. Jari-jarinya mengusap pipi istrinya. Aku bersyukur memilikimu. Kamu hebat. Kamu yang terbaik. Firda tersipu mendengarnya. Bayu tak segan memujinya. Tidak ada yang lebih membahagiakan selain dikagumi dan diinginkan oleh suami sendiri. Kamu selalu bisa membuatku terbang, Mas. Firda tersenyum dan menatap lembut suaminya. Bayu mengulas senyum tipis. Ia dekatkan wajahnya pada istrinya. Firda membeku. Meski ini bukan pertama kali untuknya diperlakukan seperti ini oleh Bayu, tapi selalu ada yang bergetar di dalam sana, kala sang suami bergerak hendak menciumnya. Bayu membenamkan kepalanya di ceruk leher Firda. Ia mengecupnya lalu kecupannya merambat ke atas. Gerakan bibirnya yang menyapu telinga Firda dan beralih mengecup pipinya lembut membuat Firda meremang. Firda masih membeku. Desiran itu terasa begitu kuat. Sementara kedua matanya melirik sang buah hati yang masih terpejam. Bagaimana jika ia terbangun dan melihat kedua orang tuanya seperti ini? Firda hendak menjauhkan badannya dari Bayu, tapi terlambat. Bibir Bayu sudah menyentuh ujung bibirnya dan memagutnya dalam-dalam. Firda melepaskan diri dari ciuman Bayu yang masih ingin membungkamnya. Nanti Adira bangun, Mas. Firda menepuk-nepuk bahu suaminya. Bayu tak bergeming. Ia kembali melumat bibir Firda dan menyesapnya. Bayu, Firda,
Suara panggilan Rida membuat keduanya terkesiap. Kedua mata yang sebelumnya terpejam, terbuka kembali bahkan melotot sembari mendengar derap langkah Rida yang terdengar semakin dekat. Masing-masing melepaskan ciuman dengan deru nafas yang berkejaran. Rida mengetuk pintu. "Iya Bu, masuk aja. Pintunya gak dikunci," tukas Bayu. Pintu terbuka. Dari balik pintu muncullah sosok ibu berhati mulia yang selalu menyayangi anak, menantu dan cucunya setulus hati. "Makan dulu yuk, ibu sudah memasak menu spesial." Rida tersenyum menatap anak dan menantunya bergantian. "Ibu masak terus selama di sini." Firda dan Bayu jadi ngerepotin. Firda merasa tak enak hati karena merasa sudah merepotkan ibu mertuanya. Firda selalu senang setiap kali sang mertua mengunjunginya. Hal yang lumrah dirasakan para menantu jika mendapatkan mertua yang super baik seperti Rida. Firda merasa diperlakukan begitu hangat layaknya anak kandung. Rida tak hanya senang memasak dan beberes rumah. Dia juga tak segan mengganti popok Kadira yang basah kena ompol, menyiapkan air hangat untuk mandi Firda. Dia mengatakan bahwa Endah selalu menyiapkan air hangat untuknya setiap kali hendak mandi selama 40 hari pasca melahirkan. Firda merasa tersanjung diperlakukan dengan begitu baik. Semua yang dilakukan Rida mengingatkannya akan kebaikan dan ketulusan sang mama. Sama sekali gak ngerepotin. Mumpung lagi di sini, ibu ingin masak, beberes rumah. Di Jakarta ibu lebih banyak ngerjain kerjaan kantor dibanding urusan dapur. Rida kembali menyunggingkan senyumnya. "Iya, kita makan dulu yuk. Mumpung Adira lagi tidur, kamu harus makan teratur dan bergizi, Fir." Bayu menyela rambut istrinya ke belakang. Firda mengangguk. Mereka bertiga melangkah menuju ruang makan. Suara bel pintu mengalun merdu. Bayu melangkah ke depan untuk membuka pintu. Raut wajahnya mendadak terperangah menatap Endah dan Rega berdiri tertegun. Endah tersenyum lebar. Ia menghambur memeluk putra angkatnya. "Apa kabar, Nak? Ibu kangen banget sama kamu." Endah menangkup kedua pipi putranya dengan mata yang berkaca. Wajah Bayu yang tampak sedikit tirus menarik perhatiannya. "Kamu kurusan ya? Apa karena kelelahan berjualan dan mengurus Adira?" Bayu tersenyum dan menggenggam erat tangan sang bunda. "Bayu baik-baik saja, Bu. Begadang mengurus Adira itu sudah biasa. Alhamdulillah sekarang Adira sudah jarang ngajak bangun malam. Ibu dan Bapak sehat-sehat saja kan?" Endah mengangguk. "Iya, Alhamdulillah Bapak dan Ibu sehat. Ibu minta maaf ya, baru sekarang datang karena baru mendapat izin dari Bapak." Bayu memaklumi kesulitan ibu angkatnya yang harus beradu argumen dulu dengan sang ayah sebelum datang ke rumahnya. Reiga yang berdiri di belakang sang ibu hanya bisa mengulas senyum. Reiga dan ibunya tak tahu bahwa rumah baru yang sekarang ditempati Bayu dan Firda adalah pemberian Rida. Bayu dan Firda belum bercerita bahwa Rida masih hidup. Rida belum siap membuka semuanya. Namun ia berjanji ia akan membuka sendiri di depan kakaknya dan Toto. Bayu rasa sekarang saat yang tepat untuk mempertemukan mereka. Bayu mempersilakan Endah dan Reiga untuk masuk dan duduk. Endah mengamati segala sudut. Ia bersyukur Bayu dan keluarga kecilnya menempati tempat tinggal yang jauh lebih baik dibanding kontrakan kecil yang mereka tempati sebelumnya. Firda menemui Endah dan Reiga dengan Adira dalam gendongannya. Bayi lucu itu baru saja bangun dari tidurnya. Endah menggendong cucunya dengan rasa haru dan bahagia. Dia sudah tahu cucunya terlahir dengan membawa cacat lahir. Namun ia tak mempermasalahkan. Ia tetap menyayangi anak itu. Begitu juga dengan Reiga. Dia begitu menyayangi keponakannya. Bayu masuk ke dalam untuk membujuk Rida agar mau menemui Endah dan Reiga. "Ibu belum siap, Bayu. Ibu takut dan sangat gugup." Rida menyeka air matanya berulang. "Ayolah, Bu. Sekarang saat yang tepat untuk mengatakan kebenaran. Mau sampai kapan ibu menutupi semua ini? Apa ibu tidak rindu sama Ibu Endah? Ibu tidak ingin bertemu dengannya?" Rida mengusap air matanya sekali lagi. "Demi Allah, ibu kangen sama Mbak Endah. Ibu ingin bertemu dengannya. Ibu hanya takut Mbak Endah akan syok saat tahu kebenarannya." Bayu menggenggam tangan ibunya erat. "Semua akan baik-baik saja. Percaya sama Bayu." Tatapan Bayu tepat menancap di kedua mata ibunya. Rida menghirup nafas dalam-dalam dan menghembuskannya. Ia mengangguk pelan. Bayu menuntun ibunya melangkah ke ruang tamu.
Sementara itu di ruang depan, Adira menangis karena ingin menyusu. Endah menyerahkan Adira pada Firda. Firda ke dalam dulu ya Bu, mau menyusui Adira. Maaf banget Firda belum sempat membuatkan minum. Firda menimang-nimang Adira yang menggerakkan kepala mungilnya ke arah dada bundanya, mencari-cari sumber ASI. Gak usah repot-repot Fir, kalau ingin minum, Reiga bisa ambil sendiri. Sekarang kamu susui dulu Adira, kayaknya udah pengen nyusu banget, sahut Endah lembut. Firda berjalan ke dalam, seiring dengan Bayu yang berjalan menuju ruang tamu bersama ibunya. Bayu menahan ibunya untuk berdiam dulu di balik tirai sebelum keluar. Bayu keluar menuju ruang depan dan tersenyum, menatap Endah dan Reiga bergantian. Bu, Bayu mau nanya, seandainya Ibu Rida masih hidup, apa yang akan Ibu lakukan? Endah mengernyit sebagai reaksinya atas pertanyaan Bayu yang tidak biasa. Kenapa kamu bertanya seperti itu? Tolong dijawab saja, Bu. Endah melirik Reiga sejenak. Ia melihat ada yang berbeda dari sorot mata Bayu. Tentu ibu akan sangat bahagia jika ternyata ibumu masih hidup. Saat mendengar berita kematiannya yang tragis, ibu sampai tidak berselera makan sebulan lamanya. Berat badan ibu turun drastis dan sempat dirawat di rumah sakit. Ibu selalu mendoakan agar Allah mengampuninya. Mata Endah membasah. Selalu ada luka perih yang kembali tergores kala mengenang sosok Rida. Di balik tirai, wanita itu menangis. Ia menahan sekuat mungkin agar suara senggukan itu tidak terdengar hingga ke ruang tamu. Ibu Rida masih hidup, Bu, ucap Bayu akhirnya. Endah menganga. Sulit untuknya percaya pada perkataan Bayu barusan. Kamu jangan bercanda, Bayu. Manik mata Endah berkaca-kaca. Reiga terdiam. Ia berpikir, apa kakaknya sedang berhalusinasi? Bayu tidak bercanda. Bayu berdiri dan berjalan menuju balik tirai. Ia menarik tangan ibunya dan menuntunnya keluar. Endah tercengang dan tidak bisa berkata-kata. Hatinya bergetar hebat. Segala rasa seakan bercampur menjadi satu, meruntuhkan pertahanannya. Seluruh sandinya serasa luruh, tapi ada rasa bahagia yang juga memekik dari setiap celah. Terpisah sekian tahun tak jua membuat Endah lupa akan gurat wajah cantik sang adik. Adiknya masih terlihat awet muda. Ada sedikit kerut, tapi wajah itu tidaklah asing. Endah masih mengenalnya. Rida tak mampu lagi menahan keharuannya. Tangis itu lolos. Pandangannya tak jua berpaling dari sang kakak yang terlihat lebih kurus dengan kerut berjajar rapi di wajahnya. Namun ia masih mengenali wajah ayu sang kakak yang tak jua lekang termakan usia. Endah beranjak. Matanya terfokus menelisik sosok yang begitu dirindukannya dari ujung kepala hingga kaki. Rida, Mbak Endah. Kedua kakak beradik itu saling berpelukan dengan tangis menganak sungai. Air mata membanjir, tak ada sepatah kata tercetus. Dua perempuan itu saling menyalurkan kerinduan dan larut dalam tangis yang semakin menyayat. Reiga tercenung. Ini kejutan yang luar biasa dan mengaduk-ngaduk emosi. Ia hanya terdiam menyaksikan sang ibu memeluk adik kandungnya dengan tangis yang meluap. Begitu juga dengan Bayu. Ia ikut menangis. Di sisi lain ia merasa lega. Setelah situasi stabil dan tenang, Rida menceritakan apa yang terjadi selama ini pada kakaknya. Seperti yang sudah diduga Rida, Endah syok luar biasa. Hatinya hancur lebur mengetahui kebejatan sang suami di masa lalu. Tak hanya Endah yang syok, Reiga merasakan hal yang sama. Ia bisa merasakan sakit yang tengah dirasakan sang ibu. Di sisi lain, ia bersyukur karena dia dan Bayu adalah saudara seayah. Endah terus-menerus menyeka air mata yang bergulir tiada henti. Maafkan aku, Mbak. Maafkan aku. Rida mencium tangan kakaknya berulang dengan tangis yang masih mencekat. Endah menangkup kedua pipi sang adik. Ini bukan salahmu. Kamu adalah korban. Kita dihancurkan oleh laki-laki yang sama. Sekarang ikutlah bersamaku. Muncullah di hadapan Toto. Saat ini juga, aku akan meminta cerai darinya. Ada ketegasan meluncur dari kata-kata Endah, berbanding terbalik dengan kondisi hatinya yang rapuh dan nyaris tak berbentuk. Ibu, satu kata yang terlontar dari Reiga menandakan bahwa ia ingin ibunya berpikir ulang. Bayu tak menunjukkan reaksi apapun.
Ia sudah begitu sakit dan hancur karena perlakuan sang ayah. Ia hanya tak rela. Dua wanita yang ia panggil ibu ini harus menderita dan tersiksa lahir batin karena kebejatan sang ayah. Mbak Endah, Rida menatap tajam kakaknya seolah mengingatkannya untuk tak gegabah mengambil keputusan. Aku baik-baik saja. Aku akan meninggalkan rumah itu dan tinggal bersama Rega. Sekarang ikutlah bersamaku ke Sokaraja. Toto harus tahu bahwa kamu masih hidup. Lagi-lagi Endah bicara tegas. Rida mengangguk perlahan. Ia akan menuruti kemauan kakaknya. Muncul di hadapan Toto dengan sosok Rida yang jauh lebih kuat dan tidak mudah tertindas.